tuberkulosis harus dilakukan masa pandemi COVID ini. Bahkan beliau menyampaikan apabila perlu dibuat suatu perpres atau suatu peraturan menteri, silakan dibuat. Dan ini saya sampaikan juga, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kami sedang berproses untuk peraturan presiden tentang tuberkulosis. Kami sudah melakukan pertemuan antar kementerian sebanyak 3 atau 4 kali, ya. Dan diharapkan bulan Oktober atau November, perpres ini sudah bisa diundangkan. Dan ketiga, arahan beliau adalah bahwa untuk kegiatan promotif dan preventif itu harus dilakukan secara lintas sektor. Tidak bisa kegiatan ini dilakukan hanya dari sektor kesehatan saja. Ini adalah gambaran situasi tuberkulosis di Indonesia tahun 2019, di mana tahun 2019 itu diestimasi ada 845.000 kasus tuberkulosis di Indonesia. Dan sampai saat ini yang ternotifikasi baru sekitar 567.000 atau baru sekitar 67%. Artinya masih ada 33% penderita tuberkulosis yang belum kita temukan dan belum kita obati. Hal lain yang perlu saya sampaikan adalah bahwa dari 11.463 kasus TB resisten obat yang memulai pengobatan atau enroll itu baru 5.500-an. Jadi masih separuhnya. Dan pasien-pasien tersebut rata-rata diobati selama 6 sampai ada yang sampai 2 tahun untuk TB-RO dan success rate-nya sudah 83%. Diestimasikan setiap tahun ada kematian sebanyak 98.000 kasus kematian karena tuberkulosis. Ya. Namun sampai saat ini yang kita dapatkan, kematian penderita tuberkulosis yang meninggal selama pengobatan tuberkulosis itu ada 12.469. Artinya masih banyak juga kematian karena tuberkulosis yang tidak terlaporkan. Ini adalah gambaran peta yang menggambarkan jumlah kasus tuberkulosis di daerah-daerah. Jadi semakin gelap warnanya, maka semakin banyak jumlah kasusnya. Artinya di sini konsentrasi banyak di Jawa, kemudian Sumatera Utara, Sumsel, Lampung, dan Sulawesi Selatan. Ini adalah gambaran cakupan pengobatan tuberkulosis selama tahun 2019 maupun 2020 per provinsi. Kemudian ini adalah cakupan success rate-nya. Jadi kita lihat di sini bahwa daerah-daerah yang daerahnya memiliki topografi yang susah, yang sulit, itu memang cenderung lebih rendah kinerja untuk success rate-nya. Ini adalah gambaran dari kasus tuberkulosis di Indonesia per umur. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, memang paling banyak berada pada usia yang produktif. Dan kalau tidak di sini, memang laki-laki lebih banyak yang terkena penyakit TBC, cuma tidak terlalu banyak. Dari kematian pasien TBC di Indonesia, maka kita lihat bahwa laki-laki jauh lebih banyak meninggal dibandingkan perempuan. Jadi memang kami belum bisa menganalisa sebabnya kenapa, hanya saja gambarannya seperti ini. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa pada saat sakit, ya, mungkin gambarannya tidak terlalu berbeda, meskipun tetap ada perbedaan di yang laki-laki, ya. Tapi begitu meninggal, itu ternyata jauh lebih banyak yang laki-laki. Dan di sini bahwa kematian pasien TB anak, itu angkanya sekitar 2%.
dari seluruh kasus kematian yang ada di Indonesia. Dan Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu gambaran bahwa akibat dari COVID ini sudah dibuat suatu modeling di dunia, di global, bahwa banyak penyakit-penyakit lain yang sangat terdampak oleh COVID ini. Di mana dalam modeling tersebut, tuberkulosis itu menerima dampak yang cukup besar, yaitu diprediksi pada tahun 2025 itu ada kematian tambahan karena TB sebanyak 1,4 kasus, 1,4 juta kasus. Itu dengan HIV, malaria, dan MCH, kematian ibu dan bayi. Jadi artinya ini berdampak ke semua penyakit dan semua bidang. Ini adalah gambaran dari Vaskes atau pelayanan TB di Indonesia. Sampai saat ini dari 10.000 lebih puskesmas yang melaporkan sudah 9.500-an. Kemudian rumah sakit juga masih 1.600-an yang melaporkan pelayanan TB-nya. Kemudian untuk yang sektor swasta, ini yang perlu kita garis bawahi di sini adalah bahwa masih sedikit sekali yang memberikan pelaporan, yaitu hanya sekitar 349. Kemudian kalau kita lihat juga di sini bahwa saat ini kami memiliki alat yang disebut sebagai TCM. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah mendengar bahwa alat tes cepat molekuler tuberkulosis itu juga bisa digunakan untuk memeriksa COVID. Di sini dari 988 alat TCM yang tersebar di Indonesia, itu ada sekitar 422 mesin yang bisa digunakan untuk memeriksa COVID. Layanan rumah sakit yang bisa melayani tuberkulosis resisten obat, itu saat ini juga masih sekitar 271 rumah sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin juga sedikit tentang costing ya. Jadi kami membuat perhitungan-perhitungan bahwa kalau kita itu menggunakan One Health Tools, maka satu orang penderita tuberkulosis sensitif obat yang minum obat selama 6 bulan itu membutuhkan biaya pengobatan kalau dirupiahkan itu sekitar 3.200.000-an. Namun kalau TBRO yang pengobatannya perlu sampai 12 bulan paling cepat ya, maka pengobatannya membutuhkan biaya 113.452.000. Jadi kita bisa membayangkan kalau ada pasien yang kemudian putus berobat, maka kita kerugiannya sebanyak ini. Ini belum dihitung biaya-biaya sosial seperti transport dan lain-lain. Jadi ini hanya masuk pembiayaan terkait dengan biaya layanan perawatan, obat habis pakai, ya, kemudian diagnostik dan lain-lain. Bapak sekalian, terkait dengan target nasional tahun 2024 sesuai RPJMN kita mempunyai target yaitu menurunkan insidensi tuberkulosis menjadi 190 per 100.000 penduduk. Dan kematiannya kita turunkan menjadi 27 per 100.000 penduduk. Dua indikator ini kita breakdown lagi ke dalam 4 indikator. Yaitu kita harus mendiagnosis dan mengobati sejumlah 768.000 kasus dewasa, kemudian mengobati 63.746 kasus anak, mendiagnosis dan mengobati 19.686 kasus TBRO, dan ini yang terakhir yang saya kira cukup berat bagi kita adalah memberikan terapi pencegahan tuberkulosis kepada 1.129.000 orang. Nah, saya perlu
Jelaskan